bahwa tuduhan yang ada dalam postingan tersebut adalah tidak benar. Jaringan Save Migran Batam sangat terpanggil untuk menyikapi tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan fitnah keji. Kita tadi sudah melakukan laporan ya ke Polda Kepri. Kita percayakan kepada polisi untuk Romo Pascal, seorang rohaniawan Katolik yang juga aktivis kemanusiaan di Batam, Kepulauan Riau, dituding sebagai mafia PMI berkedok Romo. Romo Pascal melaporkan akun Destriadi Putra ke pihak kepolisian. Dan jaringan Save Migran yang terdiri dari 13 yayasan, yaitu Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau atau yang familiar dengan sebutan KKP-PMP, Yayasan Embun Pelangi, Yayasan Perkata, Rumah Faye, Bina Mandiri, Gembala Baik, Yayasan Dunia Viva Wanita, Libak, Linus, Satgas NTT, Yayasan Berlian, Bala Keselamatan, dan Insan Sehati Sebalai mengecam postingan akan Destriadi Putra yang diunggah di grup pelopor penggerak pewarta publik Wajah Bangsa, Bakti Bumi Madani, yang menyebutkan tangkap penyekap TKI berkedok Romo, dan terlihat juga di postingan tersebut Sindikat TKI PT Striti Rukma Lestari Jalan Jokro Baru nomor 17A Kembangan Jakarta Barat, pimpinan Romo Pascal. Tulisan tersebut terlampir dengan foto Romo Pascal. Mengetahui postingan tersebut yang ramai di media sosial, jaringan Save Migran yang diketuai oleh DS Sugeng Nugroho mengatakan dengan tegas bahwa hal tersebut adalah fitnah keji terhadap Romo Pascal. Pernyataan sikap jaringan Save Migran Batam atas postingan melalui akun Facebook Destriadi Putra tanggal 7 Januari 2023 yang ada di dalam grup Facebook P4WB, pelopor penggerak pewarta publik Wajah Bangsa, Bakti Bumi Madani, terhadap Ketua Komisi Keadilan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau KKP PMP Krisantus Pascalis Sasanus atau disebut dengan Romo Pascal dengan tuduhan sebagai berikut. Pertama, pada keterangan postingan tersebut tertulis teriak-teriak si paling aktivis pekerja migran, tautnya punya tempat penampungan PMI _TKI di Jakarta. Katanya tokoh agama, tapi jalankan bisnis haram. Apa itu hanya kedok biar bisa cuan terus? Mending tangkap saja si Pascal. Kedua, pada gambar tertulis tangkap penyekap TKI berkedok Romo. Sindikat TKI PT Striti Rukma Lestari Jalan Jokro Baru nomor 17A Kembangan Jakarta Barat, pimpinan Romo Pascal. Selaras dengan postingan pada Facebook tersebut di atas, jaringan Save Migran Batam sangat terpanggil untuk menyikapi tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan fitnah keji sebagai berikut. 1. Bahwa situasi perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran non-prosedural pasca COVID-19 di Batam makin marak terjadi. Kedua, bahwa Romo Pascal sebagai Ketua KKP PMP dan juga tergabung dalam jaringan Save Migran Batam banyak mengungkapkan kasus-kasus perdagangan orang dan kasus pengiriman tenaga kerja migran atau PMI non-prosedural di Kota Batam, di mana dari kasus-kasus tersebut terindikasi ada keterlibatan oknum-oknum penegak hukum, terutama di pintu-pintu perbatasan atau pelabuhan resmi. 3. Tuduhan yang ada dalam postingan grup Facebook P4WB tersebut membuktikan bahwa kasus pengiriman PMI non-prosedural itu nyata dan ada ketidaksukaan para mafia bila kasusnya terungkap. 4. Menyatakan bahwa tuduhan yang ada dalam postingan tersebut adalah tidak benar. 5. Postingan tersebut merupakan salah satu cara melemahkan upaya-upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang
dan PMI non-prosedural dengan cara mengkriminalisasi pembela HAM yang selama ini telah melakukan perlindungan terhadap korban TPPO dan PMI non-prosedural, sehingga orang yang memposting tersebut harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. 6. Memberikan dukungan penuh kepada Ropaskal untuk menempuh jalur hukum atas tuduhan tersebut. 7. Meminta kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan Ropaskal secara serius. Kita tadi sudah melakukan laporan ya ke Polda Kepri, dan kita percayakan kepada polisi untuk mengusut pelaku di balik ujaran-ujaran kebencian yang tidak benar ini. Dan sikap kita tidak pernah surut untuk terus bekerja, memberikan perlindungan, pendampingan terhadap para pekerja migran, dan juga terus beradvokasi untuk melawan sindikat perdagangan orang yang ada di Batam dan dimanapun juga. Kasih itu kan harus diletakkan dalam konteks mendidik orang. Kasih itu harus diletakkan dalam konteks untuk memberikan pengajaran yang berarti bagi orang lain. Nah, saya kira dalam konteks kita bernegara di Indonesia ini, kita punya hukum, kita punya aturan, dan hukum itu adalah bagian dari mendidik orang. Dan itulah saya kira satu bentuk kasih, bukan membiarkan, tetapi memberikan pendidikan yang berarti baginya. Dan saya kira proses hukum itu adalah jalan untuk membuat orang menjadi sadar, menjadi efek jerah juga bagi yang lain, bahwa tidak pernah dibenarkan di dunia ini, di negara ini, siapapun mengatakan hal-hal yang tidak benar, apalagi menyampaikan informasi-informasi palsu, atau menghalang-halangi usaha-usaha kita untuk memberikan perlindungan yang terbaik kepada pekerja migran Indonesia. Kalau saya sih, ya pasti saya santai saja, tidak pernah surut untuk terus melakukan apa yang sudah kami lakukan selama ini, dan biarlah proses hukum nanti akan menindak ya apa yang sudah saudara. Aku kira mafia itu membaca situasi ini. Mafia itu membaca pekerjaan pemerintah yang asal-asalan. Menurut aku memanfaatkan sistem tata kelola yang buruk, sistem undang-undangan yang masih banyak celah, memanfaatkan juga sistem korup, pribadi korup, oknum-oknum yang korup dalam pemerintahan. Dan itu dimanfaatkan oleh mafia karena melihat peluang ini, ada peluang besar ini, dan ini bisnis besar banget karena ada uang yang jutaan di balik bisnis ini. Nah itu aku nggak tahu apakah pemerintah itu nggak serius, apakah dia membiarkan atau sebenarnya dia Atau bagi hasil. aku nggak tahu juga. Dan ini tapi patut dipertanyakan.